Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita ngaji tentang udhiyah ya. Udhiyah itu penyembelihan hewan, bisa juga digunakan untuk hewan kurban di Idul Adha atau penyembelihan hewan akikah ya. Kali ini kita membahas penyembelihan hewan kurban di Idul Adha. Nah, syariat kurban itu memang sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Mungkin kita ingat ya tentang Qabil Habil yang kurban pada saat itu, atau yang sering kita dengar dari para khotib atau dai, cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam serta putra beliau Nabi Ismail alaihissalam yang berkorban. Sungguhnya korban yang kita lakukan ya korban syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, apakah ada bedanya? Tentunya ada. Nah, apa? Di antaranya misalnya pemanfaatan. Kalau daging kurban zaman Nabi Muhammad SAW, syariat yang kita ikuti ini boleh dimanfaatkan diantaranya oleh yang kurban itu sendiri. Jadi yang kurban bahkan dianjurkan untuk menikmati daging dari hewan kurban yang dikurbankannya, kecuali kalau yang kurban ini kurban nazar. Kalau ada orang nazar, misalnya aku nanti kalau anakku lulus kuliah akan kurban, misalnya, itu nazar, atau kalimat-kalimat yang lain yang memang mengarah kepada nazar. Maka kalau kurban nazar seperti ini, yang kurban tidak boleh ikut makan daging kurbannya. Nah, saudara sekalian, hewan kurban itu macam-macam jenisnya. Ada unta, sapi, kerbau, kambing, atau jenisnya ya domba itu. Nah, kurban itu hewannya tidak harus berjenis kelamin laki-laki ya. Yang penting sehat jasmani, matanya nggak boleh cacat. Kalau laki-laki tanduknya, semuanya ya, kakinya nggak boleh pincang gitu. Carilah hewan yang terbagus yang kita mampu. Kalau cacat, jelas-jelas cacat, bahkan kurus sampai nggak ada dagingnya, itu juga nggak boleh. Dan cukup usia. Nah, usia ini kambing ya antara 1 sampai 2 tahun itu. Kalau domba itu 2 tahun ke atas. Kalau unta atau kerbau, sapi itu di atas 5 tahun lah ya. Nah, dagingnya boleh dinikmati oleh yang kurban, kecuali tadi kurban nazar, termasuk wakil ya. Jadi panitia itu kalau yang diwakili oleh orang-orang yang kurban nazar nggak boleh makan juga. Maka dari panitia harus hati-hati, tanya apakah ini nazar atau enggak. Kalau misalnya nazar, panitianya juga nggak boleh ikut makan. Yang kurban maksimal ya paling banyak itu sepertiga, jangan banyak-banyak ya. Kalau nggak pengen ya nggak apa-apa, tapi bagusnya itu memang menikmati walaupun sedikit, supaya inilah mensyukuri lah ya, mensyukuri apa yang kita berikan kepada orang lain, itu sebagian itu kita rasakan. Nah, yang kedua, boleh dikasih kepada orang umum. Orang umum itu siapa maksudnya? Bukan orang fakir miskin. Jadi orang yang berkecukupan pun boleh kita bagi daging kurban ya, tapi paling tidak harus sepertiga lebih dari daging itu disampaikan untuk fakir miskin. Nah, kapan waktunya menyembelih hewan kurban? Waktunya itu mulai dari selesai sholat Idul Adha tambah khutbahnya. Jadi khutbahnya selesai, sholat Id selesai pada tanggal 10 Dzulhijjah, itu mulai boleh memotong daging hewan kurban sampai dengan hari tasyrik tanggal ke-13 ya, berarti ya hari tasyrik terakhir sebelum maghrib ya. Dari 13 sebelum maghrib itu masih boleh. Nah, ini sama seperti takbiran di Idul Adha itu beda dengan Idul Fitri. Di Idul Adha itu takbirnya boleh mulai subuhnya Arafah. Jadi kalau sudah hari Arafah tuh selesai sholat subuh itu boleh takbiran sampai nanti sebelum maghrib di hari tasyrik yang terakhir tadi di tanggal 13 tadi. Itu ya. Saudara sekalian, untuk yang melakukan kurban, yang mampu, siapapun yang mampu sangat dianjurkan ya,
Bahkan Nabi sendiri itu saking menganjurkannya itu, siapa yang mampu nggak mau kurban, beliau nggak mau kalau misalnya orang-orang itu dekat ke tempat sholat beliau. Nah, makanya kalau kita mampu semampu mungkin ya kita lakukan kurban. Bagi orang yang kurban, saudara-saudara sekalian, memang kurban ini dianjurkan untuk melihat ya. Syukur-syukur mampu motong sendiri. Tapi kalau nggak mampu motong sendiri, paling tidak lihatlah. Nah, semua anggota tubuh itu ikut beribadah pada saat itu. Makanya orang yang kurban itu disunahkan belum motong kuku dulu, belum potong rambut dulu. Supaya apa? Kukunya, rambutnya, semuanya ini ikut ibadah menyaksikan pemotongan hewan kurban tadi. Nah, untuk yang motong, baik itu motong sendiri atau mewakili orang yang kurban, jadi panitia tuh motong, atau panitia manggil orang lain menjadi tukang potongnya, maka ada 5 hal ini yang harus dilakukan. Pertama, baca basmalah. 2, sholawat. Yang ketiga, menghadap kiblat, termasuk hewannya ya. Hewannya hadapkanlah ke kiblat. Orangnya sebagian tuh ngadap kiblat menyembelihnya. Kemudian yang keempat, takbir 3 kali sebelum baca basmalah. Jadi sebelum bismillah atau sesudahnya itu takbir dulu. Bacalah takbir yang motong termasuk yang hadir semua ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juga boleh ya. Nah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Berdoa. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, kurban ini adalah darimu dan untukmu, mohon berkenan engkau menerimanya. Artinya begitu ya. Nah, ada di riwayat lain, di kitab lain tuh menggunakan istilah hadza. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Nah, ini kalau yang motong dirinya sendiri. Kalau motong orang lain ya min siapa? Misalnya min Ahmad itu. Ya Allah, kurban ini adalah darimu dan untukmu, mohon berkenan menerima ini dariku kalau yang motong sendiri, atau dari Ahmad bin siapa gitu. Nah gitu ya doanya. Nah saudara-saudara sekalian, daging kurban ini kalau sudah dipotong-potong dibagi ya, baginya lebih bagus belum dimasak, jadi masih mentah. Tapi semua bagian dari hewan yang dikurbankan ini tidak boleh dijual ya. Jadi jangan dijual, termasuk kulitnya jangan dijual. Panitia, apalagi panitia ini sebagai wakil dari orang yang kurban. Jangan panitia nanti malah menjual, itu tidak amanah. Boleh nggak digunakan untuk upah penyembelihnya? Jangan. Kalau dikasih sebagai bagian nih, karena penyembelihnya mungkin dikasih tadi kan boleh tuh, entah penyembelih sebagai fakir atau penyembelih sebagai orang yang tidak fakir tadi, yang peroleh bagian itu boleh malah. Nah ini sebagai panitia harus hati-hati ya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.